Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli ma'anihi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasfafi buhuril fawahihi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idi ilal birri wat taqwa wa ajalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaihi fa inna faqihan wahidan mutawadi'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadu kabirun alimun mutahakikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi dinihi yatamassaku man talabal ilma lil ma'ani fazadi fadlin minal rasyadi fayadi khusrani talibi linaili fadlin minal ibadi ya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dhalili ulimmu bisirriha qawman wa tumi fahum mutahayyiruna bi adalihi. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang kembali ingatan pada bagaimana cara kita memilih ilmu. Pertama, ilmu apa dulu yang harus kita pilih? Ilmu yang sudah dibutuhkan sekarang, baru yang dibutuhkan nanti. Kemudian dari jajaran ilmu-ilmu yang sudah dibutuhkan sekarang, yang harus didahulukan ilmu apa? Ilmu tauhid. Untuk apa ilmu tauhid? Untuk mengenal Allah. Kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin.
halaman 13. Wa amma ikhtiyarul ustazi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustazi, dan adapun bermula memilih guru, fayam bagi maka seyogyanya, sebaiknya, ayat taro hendaknya memilih siapa talibil ilmi al-a'lama, akan orang yang paling alim, wal awra'a, dan orang yang paling wara', wal asanna, dan orang yang paling tua. Tuh, kalau milih ilmu. Tapi yang dipilih pertama, pilih dulu siapa yang paling pintarnya, siapa yang paling alimnya. Sudah ketemu ini alim, ini alim, ini alim, ini alim, ini alim. Dari jajaran guru-guru yang alim itu kita pilih siapa yang paling warok di antara mereka. Warok itu artinya orang yang sudah tidak tergantung kepada dunia. Tingkatan-tingkatan orang yang tidak tergantung lagi kepada dunia itu banyak. Minimal ada 3. Yang pertama, dia tidak terlalu memikirkan dunia, dia tidak bergantung kepada dunia karena dia memang tidak punya dunia. Dia tidak terlalu cinta kepada motor karena memang dia tidak punya motor. Dia tidak terlalu cinta kepada uang karena dia memang tidak punya uang. Nah, ini tingkatan pertama. Naik tingkatan lagi, dia punya dunia, tetapi dia tetap tidak bergantung kepada dunia ini. Ada dia miliki, tetapi mau ada barang itu atau tidak pernah membuat hubungannya sama Allah menjadi rusak. Dan tingkatan paling tinggi adalah orang yang sudah menganggap dunia ini memang tidak ada nilainya ketimbang dibandingkan dengan ridha Allah. Kalau tingkatan pertama tadi, orang meninggalkan yang kurang bermanfaat menuju yang lebih bermanfaat. Naik kepada tingkatan yang selanjutnya, orang meninggalkan dunia untuk memilih akhirat. Artinya akhiratnya masih dia pikirkan. Nah, kalau tingkatan yang paling tinggi adalah dia dunia tidak dia pikirkan, kebahagiaan akhirat juga tidak dia dambakan, karena dia sudah dipenuhi dengan cinta murni kepada Allah. Jadi dia berbuat kebaikan itu bukan karena takut neraka, bukan karena lagi mengharapkan surga, tetapi yang dia pikirkan, yang dia harapkan murni ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi takut kepada neraka, dia tidak lagi mengharapkan surga, karena neraka maupun surga adalah makhluk, melainkan dia betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jajaran cerita kisah kaum sufi itu luar biasa. Ada Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufia yang rela tidak menikah. Ketika dia ditanya, "Mengapa Rabi'ah kau tidak menikah?" Apa jawab Rabi'ah? "Karena aku tidak mampu membagi cinta Allah dari." Jauh dia memikirkan satria.
Dia tidak mau lagi menikah karena takut cintanya kepada Allah terbagi. Bahkan dia mengatakan, andai kata aku mampu, maka akan aku padamkan api neraka itu dengan air surga. Dan andai kata aku mampu, maka akan aku bakar surga itu dengan api neraka, agar aku beribadah bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, tapi murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kualitas warok. Jadi alim kita pilih. Di antara yang alim itu kita pilih yang lebih warok, yang lebih tidak bergantung kepada dunia. Nah, baru setelah itu waroknya sudah sama, alimnya sudah sama, baru kita pilih al-asanna. Di antara mereka itu siapa yang lebih tua. Tapi tuanya bisa ngajari. Kalau tua sudah nggak bisa ngajari, bagaimana kita berguru? Kama iftaru Abu Hanifah, kama iftaru sebagaimana memilih siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Hina izin ketika dia menuntut ilmu, Hamad bin Abi Sulaiman, dia memilih Imam Hamad bin Abi Sulaiman untuk jadi gurunya. Kenapa dia pilih Hamad bin Abi Sulaiman? Ba'da ta'amuli, setelah dia menimbang-nimbang, wa tafakkuri, dan setelah dia berpikir-pikir. Lama dia menentukan guru itu. Lama dia cari pesantren itu. Kemana saya akan mondok ini, kemana saya akan belajar. Ditimbang-timbang dulu. Untuk apa ditimbang-timbang, dipikir-pikirkan dulu. Nanti lanjutan poin ini akan ada penjelasannya. Harus ditimbang-timbang dulu. Kemana kita harus berguru, kemana kita harus belajar. Setelah menimbang-nimbang, Imam Abu Hanifah menentukan pilihannya kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman untuk berguru. Waqala, dan berkata, siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, rahimah, mudah-mudahan merahmatihu akan Imam Abu Hanifah siapa Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah. Imam Abu Hanifah berkata, wajatu telah menemukan siapa aku akan Hamad bin Abi Sulaiman, Syekhon, dia adalah syekh, dia adalah guru yang berumur, yang sudah senior, wakuron, dan berwibawa atau terhormat, haliman, dan lapang dada atau pemaaf, soburon, dan juga sabar. Hamad bin Abi Sulaiman didapati oleh Imam Abu Hanifah adalah seorang yang sudah berumur, seorang syekh, kemudian dia sangat berwibawa, dia murah hati, lapang dada, pemaaf, dan dia juga sabar. Bagaimanapun bentuk muridnya, bentuk santrinya masih diajari sama beliau. Pintar diajari, bodoh diajari, dablek diajari, ngencesan diajari, tak mau nyapu tetap diajari, tak mau mandi tetap diajari. Artinya sabar seperti itu. Waqala, dan berkata siapa Abu Hanifah, sabatu menetap siapa aku, menetap menuntut ilmu maksudnya, indah Hamad bin Abi Sulaiman, di sisinya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Setelah Imam Abu Hanifah memilih, menentukan gurunya,
maka dia langsung menetap bersama gurunya. Panabatu kemudian bertambah berkembang sempurna siapa aku, kata Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah belajar menetap bersama gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, maka Imam Abu Hanifah itu merasakan perkembangan sempurna, dapat ilmu dia. Makanya memang berguru itu harus menetap. Kurang ilmunya kalau pulang pergi. Makanya konsep pondok pesantren itu santrinya, siswanya menetap bersama gurunya. Waqala dan berkata siapa Abu Hanifah, sami'tu telah mendengar siapa aku, hakiman akan seorang ahli hikmah, min hukamai Samarqandi, dari ahli hikmahnya negeri Samarkand. Negeri Samarkand ini pernah dijajah dulu oleh Uni Soviet, tempat orang ahli hikmah. Imam Abu Hanifah mendengar ada seorang ahli hikmah dari Samarkand. Qala berkata ahli hikmah, Qala berkata siapa ahli hikmah, inna wahidan sesungguhnya seseorang, min tulabatil ilmi dari penuntut ilmu, syawara mengajak musyawarah, mengajak rembukan ni kepadaku. Kata ahli hikmah, ada seorang penuntut ilmu yang mengajak aku untuk bermusyawarah. Bermusyawarah tentang apa? Fi thalabil ilmi, tentang menuntut ilmu. Wa kana dan ada siapa wahidan, siapa seseorang, azama telah mencita-citakan, telah meniatkan, siapa wahidan, ala zahabi ila Bukhara, untuk pergi ke negeri Bukhara, negeri tempatnya Imam Bukhari. Ada seseorang yang mengajak ahli hikmah dari Samarkand ini untuk bermusyawarah tentang menuntut ilmu. Dia itu sudah berencana untuk berangkat ke negeri Bukhara untuk menuntut ilmu. Li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa hakadza, maka demikianlah yang bagi seyogyanya ayyusyawira, hendaknya bermusyawarah siapa talibul ilmi, fi kulli amrin, dalam setiap urusan atau perkara. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah, amara telah memerintahkan siapa Allah, rasulahu rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarati, untuk bermusyawarah, fil umuri, di dalam beberapa perkara. Nah, maka disarankan sebaiknya para penuntut ilmu itu bermusyawarah. Nanti kamu tamat dari Al-Fahriyah ini mau melanjutkan kemana? Musyawarah dulu, tanya dulu sana, tanya dulu sini, pikirkan dulu mau kemana, berdulu kemana sehabis ini. Nabi saja diperintahkan Allah untuk bermusyawarah. Walam yakun, dan tidak ada, walam yakun, dan halnya tidak ada,
Walam yakun, dan halnya tidak ada. Di kitab kalian ada wahidatnya kan? Enggak ada. Seharusnya ada wahidatnya ya. Walam yakun, dan halnya tidak ada wahidat seorang pun dari sahabat, maksudnya itu afqona yang lebih cerdas minhu darinya. Nyanya siapa? Nyanya Rasul. Maksudnya Allah tetap memerintahkan Rasulullah untuk selalu bermusyawarah, padahal tidak ada sahabat itu yang lebih cerdas dari Nabi. Tetapi walaupun para sahabat itu tidak lebih cerdas dari Nabi, Nabi tetap disuruh Allah untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, wakana, dan ada siapa Nabi itu yusyawiru, bermusyawarah, ashabahu, bersama sahabat-sahabatnya, bi jami'il umuri, dalam seluruh perkara, hatta hawaijil baiti, sampai kebutuhan-kebutuhan rumah. Rasul itu bermusyawarah sampai hal-hal yang sudah berkaitan dengan rumah. Rasul musyawarah. Musyawarahnya dengan siapa? Musyawarahnya dengan para sahabat. Pintar mana sahabat dengan Nabi? Pintar Nabi, tapi Nabi tetap mengajak para sahabat musyawarah. Qala, berkata siapa? Aliun, Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Mahalaka, tidaklah rusak atau tidaklah hancur, umro'un, seseorang, an masyuratin, dari bermusyawarah. Orang yang suka musyawarah itu tidak akan hancur, tidak akan rusak. Gila, dikatakan. Siapa yang mengatakan ini? Ali, ya. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Nah, ini kata Ali ini ada 3 sebenarnya manusia ini. 3 macam manusia ini. Yang pertama adalah rajulun tamun, adalah seseorang yang sempurna. Satu macam. Manusia ini ada 3 macam. Yang pertama adalah rajulun, dalam pembahasannya adalah rajulun tamun, adalah manusia yang sempurna. Kemudian jenis kedua adalah wanisfu rajulin, manusia setengah-setengah. Setengah manusia, setengah orang. Dan yang jenis ketiga wala syai'a, orang yang tidak dianggap orang, orang yang tidak berarti. Kata Imam Ali, kata Ali karramallahu wajhah, manusia ini ada 3 macam. Yang pertama manusia sempurna, yang kedua setengah-setengah manusia, yang ketiga manusia tapi tak dianggap manusia, manusia tapi tak berarti. Apa penjelasannya? Farrajulu, maka bermula manusia sempurna atau seseorang yang sempurna itu man, seseorang, lahu, itu bagi man, ra'yun soibun, bermula pendapat yang benar. Yang dikatakan manusia sempurna itu ialah orang yang memiliki pendapat atau pemikiran-pemikiran yang benar-benar, yang cerdas-cerdas. Tapi tidak hanya sampai di situ, wa yushawiru, dan dia juga mau bermusyawarah. Tuh, kalau mau jadi manusia sempurna, maka 2 syaratnya: punya pendapat, punya pemikiran yang bagus, yang cerdas, dan juga mau bermusyawarah. Syaratnya 2. Wa nisfu rajulin,
dan bermula setengah orang, setengah manusia, yang disebut dengan nisfu rajulin. Itu man adalah orang, lahu yang itu bagi man, ra'yus ibu bermula pendapat yang benar, pendapat yang cerdas, walakin akan tetapi la yusawiru, dia tidak mau bermusyawarah. Kalau ada orang cerdas, orang pintar, pendapat-pendapatnya bagus, tetapi tidak mau bermusyawarah, itu setengah manusia. Bahasanya Imam Ali. Atau sebaliknya, au yushawiru, atau dia mau bermusyawarah, walakin akan tetapi la ra'ya lahu, tidak ada pendapat lahu bagi man. Dia mau bermusyawarah tapi tak punya pendapat, tak punya pikiran. Pokoknya musyawarah nongkrong, ikut musyawarah ikut, tapi giliran ditanya geleng. Karena pendapat mau geleng, tak punya pendapat. Nah ini setengah manusia. Ya. Nah yang lebih parah ini dia. Wala syai'a, dan bermula orang yang tidak berarti, atau orang yang tidak dianggap orang tadi. Itu man adalah orang, la ra'ya lahu, yang tidak punya pendapat baginya. Dia tidak punya pendapat, wala yusyawira, dan dia juga tidak mau bermusyawarah. Sudah tidak punya pendapat, tidak mau bermusyawarah. Sudah tidak mau bermusyawarah, juga tidak punya pendapat. La yahya wa la yamut, dia tidak hidup, dia tidak mati. Orang tetapi tidak dianggap orang. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama saja dengan tidak adanya. Tidak ngefek, uang tidak beruntung, tidak kasih kancai, nambah beban bumi baik. Mau jadi yang mana kira-kira di antara tiga ini? Mau jadi yang sempurna. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama, bermusyawarah. Dua, punya pendapat. Mau punya pendapat itu, di sini harus ada apa? Akal. Akalnya harus berisi apa? Ilmu. Pada berilmu bagaimana punya pendapat? Waqala, dan berkata siapa Ja'far Shadiqi, Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq berkata li Sufyana kepada li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Sufyan Ats-Tsauri, rahimah, mudah-mudahan merahmatihu akan Sufyan Ats-Tsauri siapa Allahu Allah. Apa kata Ja'far Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri? Syawir, musyawarahlah fi amrika, di dalam urusan engkau. Disuruhnya musyawarah Sufyan Ats-Tsauri oleh Ja'far Shadiq. Musyawarah sama siapa? Ma'allazi, bersama orang-orang banyak. Yakhshawna, yang takut siapa? Allazina, Allah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah. Maka harus bermusyawarah. Musyawarah sama siapa? Musyawarah sama orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah itu? Ulama. Dalam Al-Quran penjelasannya, orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi penjelasan ulama itu anak-anak, ulama itu sebenarnya jamak dari alim, orang yang punya ilmu. Ulama namanya. Tetapi secara spesifik yang disebut ulama
ulama itu orang yang punya ilmu, tapi juga dengan ilmu yang dimilikinya itu dia memiliki rasa takut, rasa takwa yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar punya ilmu. Maka tidak sembarang orang yang punya ilmu disebut